Assalamualaikum guys, kembali lagi di DJS, dengerin Jurnal Sudirman. Ya, sekarang saya lagi bersama Kak Najla sebagai Duta Hukum dan HAM Jawa Barat 2024 dan Pak Dimas sebagai Guru Sosiologi. Nah, kita bakal ngebahas tentang Pilkada 2024 nih guys. Nah, buat Pak Dimas sendiri nih ya, saya mau nanya nih, apa sih yang memotivasi Pak Dimas untuk terlibat dalam Pilkada sebagai pemilih pemula? Oke, yang pertama saya bukan pemilih pemula. Okay. Yang kedua, tema politik pemilu itu seringkali tidak menjadi perbincangan buat pemilih pemula ya, terutama anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Kalau sudah di level mahasiswa, sebenarnya perbincangan tentang pemilu itu menjadi hal yang biasa gitu. Tapi pernah nggak sih kita tuh sadar ya, kita dalam arti kamu nih, bahwa ketika kamu sudah masuk usia 17 tahun, kamu diberi hak oleh negara untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu. Nah, keikutsertaan itu tidak dalam arti untuk ikut berkampanye atau ikut mendukung salah satu pasangan calon, tapi yang lebih penting dari itu adalah kamu ikut memilih siapa calon pemimpin yang nantinya akan memimpin kamu. Nah, kenapa ini menjadi hal yang penting? Pertama, tadi kamu secara hukum, secara konstitusional itu sudah punya hak. Nah, sebagaimana kamu yang sudah punya hak, jangan sampai hak kamu itu disia-siakan dong, ya. Karena nggak semua orang itu punya hak untuk memilih ketika pemilu. Nah, sekarang kamu sudah punya hak, maka kamu harus memaksimalkan hak itu. Nah, yang berikutnya adalah kenapa tema pilkada, pemilu, pemilih pemula, remaja, anak SMA ini menjadi satu tema yang penting untuk diperbincangkan. Kalau tidak salah data dari KPU sendiri ketika Pilpres kemarin, terutama di pemilihan anggota legislatif, anggota DPR dan DPRD kota, kabupaten, serta provinsi, ditambah juga pemilihan presiden kemarin, jumlah pemilih pemula yang masuk dalam kategori generasi Z itu menempati posisi kedua setelah generasi milenial. Ya, jadi yang Z itu 90 berapa Najla ya? 98 sampai 2012 ya. Kalau milenial tuh dari pokoknya di atas itulah ya. Pokoknya di atas itu. Nah, di bawahnya mah Alpha. Oh ya, bawahnya Alpha. Nah, Gen Z itu menempati posisi kedua pemilih terbanyak setelah generasi milenial. Setelah di bawahnya ada baby boomers dan lain sebagainya. Ini menandakan apa? Sebenarnya suara kita tuh sangat, suara kamu ya terutama ya. Ya saya juga ya berarti karena saya lahir tahun 99. Nah, suara kita itu menjadi sangat penting untuk menentukan arah masa depan bangsa dan negara. Jadi jangan sampai kita salah pilih atau memilih tanpa pertimbangan yang rasional. Itu menurut saya sih kenapa tema pilkada di podcast ini kita angkat dan kita ngobrol langsung dengan para pemilih pemula yang sesungguhnya. Nah, tadi kan Bapak ngomong ya kalau Gen Z itu tuh pemilih kedua terbanyak di Indonesia ya. Tapi Bapak pernah dengar nggak sih, itu mungkin Kanala juga pernah dengar kalau Gen Z itu tuh kalau milih kayak mungkin presiden atau gubernur, itu tuh mereka tuh milih bukan karena mereka tuh bagus memimpin, cuman karena mereka itu terkenal. Kayak contoh mereka mungkin bikin TikTok terus terkenal gitu, jadi mereka milih. Dan itu menurut Kanala tuh Kak Dimas itu gimana tuh? Yang pemilih pemula dulu coba. Iya, gimana? Aku kan sebenarnya kemarin saat tahun ini dari 17 ya, tapi gak sempat ikut Pilpres karena Pilpres Februari, aku April. Nah, sebenarnya dari angkatan aku ya, dari Gen Z ini, kita lebih kalau dibilang kita memilih pemimpin yang cuman bikin TikTok, yang cuman terkenal doang, itu salah besar. Karena menurut aku pribadi, Gen Z itu lumayan kritis. Jadi kita melihat bagaimana record track dari si calon pemimpin ini. Jadi kalau misalnya kasarnya orang-orang anggap Gen Z mah pasti milih yang kayak gini, dan itu tuh menurut aku hal yang salah. Dan calon pasangan yang ingin mendapatkan suara banyak nih dari Gen Z, kalau dia melakukan promosinya dengan bikin TikTok, dengan yang terkenal, itu kayaknya adalah langkah yang salah. Karena kita lebih suka sesuatu yang terlihat nyata, kita lebih suka ada aksinya daripada sekadar janji-janji aja. Ya emang harusnya gitu sih. Nah, terus ada next nih. Menurut Pak Dimas atau Kanala, gimana sih cara kita buat bisa dapetin informasi tentang calon kepala daerah yang akan kita pilih? Oke.
sedikit menanggapi tadi dari Nala ya tentang di antara challenge generasi Z ketika dihadapkan pada pemilu adalah logic of virality, ya logika viralitas yang kemudian membuat referensi dari Gen Z itu ketika memilih itu cenderung pada yang viral atau pada yang populer gitu. Nah, hal ini sebenarnya dibuktikan ketika banyak calon anggota legislatif yang latar belakangnya bukan seorang profesional. Profesional itu dalam arti dia seorang ahli dan lain sebagainya, tapi artis. Oh iya, banyak yang Nah, kenapa kemudian artis dipilih? Ya paling gampang, argumen paling mudah adalah mudah untuk meraih suara. Karena mereka sudah punya modal social capital, modal sosial yang jauh lebih besar ketimbang yang kalangan profesional gitu ya, kalangan ahli gitu loh. Nah, itu challenge sebenarnya, bahwa kalau kemudian di antara circle-nya Nala sudah mampu berpikir kritis, itu yang kita harapkan kan. Itu yang kita harapkan bahwa Gen Z, anak-anak, remaja, anak sekolah yang sudah usia 17 tahun itu benar-benar punya pertimbangan rasional untuk memilih calon pemimpinnya. Apa sih yang disebut sebagai pertimbangan rasional? Tadi track record, kemudian apakah dari banyak programnya itu visible dan possible juga. Jadi visibilitas itu apakah dia mengarah ke masa depan dan possible mungkin untuk dilaksanakan gitu ya. Ya banyak janji yang sudah kita lihat dari Pilpres di bulan Februari ya kemarin Februari, dan sebentar lagi akan janji-janji itu atau program-program itu juga akan dibaca oleh Nala sebagai Jawa Barat ya, Nala ya? Iya, Nala Jawa Barat. Nah, nanti calon gubernur Jawa Barat Bekasi. Iya, Kota Bekasi. Nah, juga milih wali kota Bekasi nanti. Nah, itu yang penting. Nah, untuk mendapatkan referensi itu tadi pertanyaan Gigi, informasi mana dari informasi mana kita bisa dapat? Ini challenge lagi untuk Gen Z. Challenge-nya apa? Kita itu berada di era yang disebut sebagai infodemi atau pandemi informasi, ya, di mana informasi itu seperti wabah gitu loh. Atau ada yang menyebutnya sebagai banjir informasi juga gitu loh. Jadi kita sulit memilih dan memilah mana informasi yang tepat. Kadang kita terjebak pada informasi yang hoax atau informasi yang sifatnya hate speech dan lain sebagainya. Paling mudah untuk Gen Z memvalidasi atau mencari informasi yang tepat adalah lewat media-media jurnalistik yang profesional, ya, yang selama ini kita tonton di TV gitu loh, tapi bukan berasal dari medsos, ya. Karena kalau dalam medsos itu bercampur, pasti ada yang hoax, ada yang real, ada yang fake, ada yang dan lain sebagainya, ada yang fakta, ada yang palsu gitu loh. Paling mudah adalah lewat media pemberitaan gitu ya. Jadi kan banyak tuh kalau misalnya di Liputan 6 atau di Tempo misalnya, kalau Nala perhatikan tiap informasi itu di official Instagramnya, di feednya itu pasti ada 2 slide. Yang pertama adalah slide informasi, yang kedua adalah himbauan untuk mencegah hoax. Ya, biasanya kalau ada beberapa media yang melakukan validasi terhadap informasi, ini benar nggak sih informasi ini? Nanti dikatakan itu salah, itu fakta, itu real, itu fiksi dan lain sebagainya. Ya paling mudah lewat media pemberitaan. Nah, tapi walaupun dengan tadi yang semua dapat Dimas ngomong, itu tuh pasti masih ada orang-orang yang Gen Z ya khususnya, itu tuh pasti mereka kayak tapi kan nggak penting gini-gini. Mereka tuh tetap bakal kayak ngomong, nggak dah gue milih ini karena dia itu lucu, karena ini. Kalau orang-orang yang masih kayak keras kepala gitu tuh Pak, atau Kanala tuh mungkin gimana sih cara kita tuh ngasih taunya pelan-pelan biar mereka tuh pakai hak suara mereka itu biar pas gitu loh. Jadi itu biar mereka tuh nggak memilih orang yang salah. Itu gimana cara kita ngasih tau ke orang kayak gitu? Itu sebenarnya efek dari konsumsi informasi ya, efek dari konsumsi informasi yang kemudian jadi dalam sosiologi informasi atau sosiologi komunikasi itu ada yang namanya framing. Jadi ketika kamu membaca satu informasi dalam media, itu tidak hanya terjadi proses kamu memahami informasi, tapi secara tidak sadar kamu digiring untuk pro A atau pro B gitu loh. Dan itu kamu tidak sadari sebenarnya. Yang paling mudah adalah ketika melihat judul yang provokatif misalnya. Kemudian bagaimana kamu algoritma kamu digiring untuk melihat berita-berita yang sensasional. Itu yang membuat Gen Z menjadi keras kepala dalam beberapa momen ya. Dalam beberapa momen dia tidak bisa dibilangin atau dia punya pilihan yang tidak rasional gitu loh. Menurut saya itu sih. Oke. Nah, terus juga aku juga sedikit nanya sih.
kan juga selain Gen Z ya, saya tuh sering banget nemu kayak khususnya di kampung-kampung atau yang terpencil lah, mereka itu tuh sering disuruh milih, misalkan disuruh milih A atau B, nah mereka tuh disuruh milih B dengan embel-embel kasih duit tuh, kayak dikasih 50.000 kayak Bu pilih ini ya, nih ada sedikit, nah itu kan kayak otomatis berarti kayak menggiring. Biasanya tuh kalau yang saya lihat mereka yang disogok kayak gitu tuh biasanya mereka tuh yang pendidikannya rendah, jadi mereka disogok, akhirnya mereka mau aja. Kenapa saya bisa ngomong itu? Soalnya saya juga kenalan saya ya kebetulan tuh bukan kamu ya? Bukan saya, pembantu saya. Kayak pembantu saya, dia juga ngomong gitu. Malah saya juga kaget, mereka tuh dia tuh ngomong gini loh, masa saya milih yang lain milih ini. Nah itu gara-gara mereka kayak dikasih duit tuh. Nah kalau menurut Kanala tuh Pak Dimas itu kalau misal kita ketemu keadaan kayak gitu tuh, kita harus ngomong apa ke mereka? Nah, Nala nih, kan kita tuh dari golongan terdidik ya. Iya. Nah, tadi dugaannya kan sekelompok orang yang menerima uang serangan fajar itu dari golongan yang belum terdidik atau kurang terdidik. Nah, kita kan posisinya sebagai kaum intelektual nih. Iya. Menurut Nala gimana nih? Tapi sebenarnya ya itu susah tahu buat dicegah, susah Iya sih, untuk benar. ditanggulangi juga. Cuman jujur saya nggak tahu gimana caranya. Oh gitu ya. Soalnya Karena beneran, karena soalnya memang susah kan. susah, soalnya kayak juga mereka itu tuh kalau meskipun nggak dibayar juga ya mereka juga bakal bingung mau milih siapa, karena kan sekali lagi kan mungkin mereka kurang terdidik juga ya, maaf ya itu. Jadi tuh mereka jadi nggak bisa bedain kayak better A atau better B. Nah akhirnya kan mereka misalkan milih B itu pun karena dibayar kan, bukan karena dia itu lebih baik. Nah jadi kalau menurut Kembali lagi ya, oke. Ini masalah yang sifatnya complicated ya. Dalam arti complicated itu kenapa sebagian masyarakat itu memilih karena sudah diberi uang. Itu karena memang kondisi mereka kan berada di lower class ya, atau kelas bawah itu. Jadi harusnya penanggulangannya itu jangan ketika mau pemilu, tapi justru sebelum pemilu itu sendiri. Jadi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial itu harus diatasi dulu sampai kemudian masyarakat sudah cukup mampu secara material, ekonomi, finansial, baru mereka kan mau berpikir tentang yang lebih visioner, yang lebih abstrak tentang masa depan, tentang nasib bangsa gitu kan. Kan ada jokes di kalangan aktivis sosial misalnya ya, bagaimana masyarakat mau berpikir tentang kesehatan masyarakat atau nasib lingkungan kalau perut mereka saja masih kelaparan, kan ada jokes macam itu gitu loh. Jadi perutnya harus penuh dulu baru otak bisa berpikir gitu loh. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai masalah yang sifatnya complicated tadi gitu loh. Nah, padahal keputusan untuk memilih berdasarkan suap gitu ya, atau berdasarkan uang yang diperoleh itu kan sedikit banyak merugikan si pemilih sebenarnya, karena tidak ada jaminan bahwa orang yang dipilih berdasarkan jumlah uang yang diberikan itu akan bekerja sesuai dengan program yang dia janjikan gitu loh. Nah, satu-satunya yang bisa kita pegang terutama Gen Z itu adalah komitmen para pemimpin. Gimana sih nih nasib kita Gen Z? Kita kalau nanti kerja ada nggak lapangan pekerjaannya? Kalau kita pengen punya rumah ada nggak rumahnya? Kalau kita ingin mencapai cita-cita ideal kita pengen sekolah dengan biaya murah, kita bisa nggak gitu loh. Nah itu yang harus dipegang erat-erat gitu loh, bukan cuma balon yang dipegang erat-erat ya. Dalam balon bukan cuma itu sih, tapi juga komitmen itu gitu loh. Karena kalau bukan komitmen itu yang dipegang dan hanya sekedar uang 100.000, 200.000 yang dipegang, di kemudian hari para oknum-oknum pemimpin ini menyalahgunakan kekuasaannya, kita tidak punya alasan untuk untuk protes, untuk mengkritisi, untuk menggugat mereka oknum-oknum ini gitu loh. Nah, hanya komitmen yang bisa kita pegang sih. Nah, saya punya pertanyaan nih buat Nalan yang menarik ya sebelum kecil-kecil lagi nih. Yang mungkin belum atau mungkin nanti disinggung tapi ini udah mengusik pikiran saya. Tentang apatisme politik di kalangan remaja sih. Jadi di kalangan remaja terutama para pemilih pemula itu politik dianggap bukan urusan gue gitu loh. Ya kan, karena kita masih sekolah, ngapain mikirin bangsa dan negara, dakik gitu ya. Kita mikirin apa yang kemarin undang-undang pilkada, nanti ada revisi undang-undang apa atau KPK atau apa gitu kan, ya mending kita main misalnya gitu. Padahal tadi Nala saya bilang di awal, kita itu punya hak konstitusional yang sama.
antara Nala dan saya haknya sama, antara Nala dengan Kapolsek haknya sama. Tapi kenapa ada sebagian dari teman-teman kita itu yang menganggap politik itu nggak perlu dibahas serius lah di kalangan remaja. Gampangnya sih ya Pak, kasarnya mereka selama ini hidupnya baik-baik aja. Jadi dalam artian mereka sudah merasa terjamin masa depannya dengan apa yang mereka jalankan sekarang. Mereka menganggap kayak yang oh ya udah kan udah ada tracknya kayak gini gitu. Jadi apa ya, kalau kata saya kurang mungkin berpikir di out of the box, karena kan dalam artian pemimpin negara itu, pemimpin daerah memegang urusan banyak orang. Kalau misalkan dia salah jalan, yang masuk ke jurang semuanya gitu kan. Nah mereka selama ini mungkin alhamdulillah baik-baik saja, dan apa ya, kesalahan yang ada di pemimpin mereka tidak mengefek ke mereka gitu. Jadi bagi mereka kayak yang ya udah, yang sebelumnya aja juga nggak apa-apa gitu. Karena dia ngerasa dia jadi Iya, kayak jadi bodo amat iya, gitu. jadi buat apa aku ngurusin gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Nala sendiri itu memang disayangkan sih Pak, karena kan di masa depan, di ya umur-umur Bapak atau menjelang kami 30 kan pasti kasarnya ya, bangsa dipimpin di tangan Gen Z ya, bangsa di tangan kita. Kalau misalnya masih dipimpin dengan orang-orang oknum-oknum yang salah itu, mau jadi apa bangsa ini? Dan memang jujur itu sangat disayangkan sih kalau misalkan sampai sekarang Gen Z belum semuanya aware tentang politik. Mungkin saya juga menambahin dikit ya. Mungkin juga ada satu faktor karena mungkin soal politik itu di sekolah jarang dibahas ya Pak ya. Makanya itu juga jadi salah satu kayak faktor kenapa banyak banget Gen Z yang kurang peduli, itu mungkin nggak tahu karena di sekolahnya juga nggak diajarin sama gurunya gitu loh. Harus saya respon kayaknya. Saya ya, Bapak gimana? Politik di sekolah itu, saya kalau kasarannya bilangnya begini, politik tuh dianggap sama tabunya seperti pendidikan seksual. Iya, benar, setuju. Jadi sama tabunya ketika bicara sex education. Jadi political education tuh setabu itu gitu loh. Meskipun kalau kamu menyadari ya, sebenarnya tema-tema tentang politik itu sudah masuk dalam beberapa mata pelajaran. Paling jelas itu ada di pendidikan kewarganegaraan. Paling jelas. Ketika kamu belajar tentang trias politika, pembagian kekuasaan, kamu belajar tentang hierarki peraturan perundang-undangan dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan yang di bawahnya. Partai politik juga, pemilu juga ya, paling gampang ditemui di pendidikan kewarganegaraan. Mapel lainnya sebenarnya di sejarah. Sejarah itu kalau kamu yang kelas 10 belajar kerajaan-kerajaan, kan kamu belajar tentang kekuasaan. Jadi gini, politik itu apa sih? Kalau kata Profesor Miriam Budiarjo dalam bukunya yang judulnya Dasar-Dasar Ilmu Politik, politik itu setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama tentang kekuasaan atau power. Kedua tentang election atau pemilu. Ketiga tentang public policy atau kebijakan publik. Yang keempat tentang decision making, pengambilan keputusan. Dan yang terakhir tentang law, hukum. Jadi ketika kamu belajar 5 hal ini, sebenarnya kamu sedang belajar politik. Jadi ketika tadi yang saya bilang tabunya political education itu kalau dianggap udahlah anak SMA nggak usah politik-politikan, itu paradoksnya gini, karena semua materi itu udah ada gitu. Jadi kita sebenarnya sudah belajar politik, hanya saja penekanan keterlibatan kita dalam politik praktis terutama ketika pemilu itu tidak punya gairah gitu loh, tidak dipush ya. Kenapa menjadi tabu? Kembali ke tabunya political education itu karena kita itu diharapkan tidak menjadi sarana untuk berkampanye salah satu paslon, bahwa kalau itu yang dilakukan memang bukan pada tempatnya kamu bawa bendera partai di sekolah, bukan pada tempatnya. Tapi ketika kamu mempelajari apa sih yang ditawarkan partai politik ketika pileg, apa sih yang ditawarkan calon gubernur, apa sih yang ditawarkan calon bupati wali kota, apa yang ditawarkan calon presiden ketika pemilu, ya kamu harus tahu. Dalilnya apa? Paling sederhana, kamu punya hak. Masa saya yang punya hak nggak boleh ngerti sih, kan aneh. Iya, aneh. Itu dalil paling gampang tuh, karena kamu punya hak. Nah jadi kenapa politik itu sebenarnya tersebar di beberapa mata pelajaran. Ketika kamu belajar sosiologi, belajar masalah sosial, belajar globalisasi, perubahan sosial, itu tentang public policy, tentang decision making juga. Jadi sebenarnya kita udah belajar kok, ada materinya kok. Cuma penekanan tentang keterlibatan kita dalam politik praktis terutama dalam pemilu itu yang tadi kita masih tabu kayaknya deh.
Masih ya. tabu. Oke, berarti kita ini ya next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang Pak Dimas sama Kak Najla ketahui tentang hak dan kewajiban kita sebagai pemilih pemula? Nala dulu ya. Kan lalu deh. Oke. Yang pertama, yang pasti sebagai pemilih pemula, saya berhak untuk memilih. Saya punya hak, saya punya suara untuk memilih siapa pemimpin saya di masa depan. Itu haknya yang paling utama. Terus untuk ngomongin kewajibannya itu termasuk kewajiban juga nggak Itu sih hak kira-kira dan kalau kewajiban milih? sih. Kan hak Oke. kita punya hak buat memilih, tapi juga kewajiban kita juga buat milih kan? Iya kan? Iya, itu hak dan kewajiban kan berarti. Tapi salah satu kewajiban lainnya menurut aku kita, saya nggak tahu ya ini bahasanya gimana, cuman karena kita sudah memilih, kita sudah memakai hak kita, maka kita berkewajiban untuk ikut kepada siapapun pemimpin kita nanti akhirnya, karena kan mufakat ya demokrasi. Jadi Iya. salah satu kewajiban kita, walaupun misal saya pakai suara saya buat milih si A, tapi yang menang si B, ya tetap gimana pun juga saya harus ngikut si B sebagai kewajiban saya sebagai warga negara. Just terima gitu ya. Iya. Iya dong, bener dong. Ya, tapi kan Ya. agak sedih dong Iya. nggak kepilih. Ya, Kayak, itu iya. jadi hal yang wajar. Melanjut tadi Nala ya tentang kewajiban kita untuk mensukseskan siapapun yang terpilih gitu ya. Nah, term atau istilah dari mensukseskan atau membantu atau mendukung pemerintahan yang terpilih ketika kita sudah memilih itu di dalamnya juga diwujudkan dalam bentuk tindakan kritik ya. Jadi mendukung itu bukan selalu setuju-setuju aja gitu ya. Kalau kita sayang sama seseorang kan bukan berarti semua yang diinginkan oleh yang orang kita sayangi itu kita bolehkan kan. Ada momen di mana jangan naik-naik nanti jatuh, atau jangan lakukan ini nanti kamu buang air, kamu keracunan atau apa gitu kan, mengingatkan karena kita sayang gitu kan. Jadi kritik terhadap kekuasaan, kritik terhadap pemerintahan tentu yang konstruktif ya, by data. Jadi bukan sentimen, bukan hate speech, diungkapkan dengan cara yang benar. Ya, by data supaya tepat sasaran, bukan asal bunyi gitu loh. Jadi kritik itu juga diperlukan untuk check and balances, untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial politik juga. Jadi mendukung itu tidak hanya setuju-setuju saja, tapi kalau dalam momen tertentu pemimpin kita itu melakukan kekeliruan, kita punya kewajiban Berarti untuk mengingatkan. Kritik itu termasuk kewajiban kita, Pak. Iya. Tapi tadi kritik yang dimaksud kritik yang konstruktif. Ya. Bedakan antara kritik dengan menghasut, bedakan kritik dengan hate speech, bedakan kritik dengan menghujat. Tuh ya. Yang paling gampang tuh apa sih? By data. Paling gampang itu. Jadi ketika kamu tidak setuju dengan satu kebijakan publik, kenapa sih harus ada jam malam misalnya? Kenapa sih harus ada undang-undang lalu lintas gitu kan? Ketika kamu merasa ada undang-undang atau peraturan yang tidak sesuai, ya kamu lihat, kamu baca dulu apa yang keliru. Kamu kontekstualisasikan dengan realnya, dengan data yang ada di lapangan. Jadi bukan karena tadi jagoan kita kalah, terus kita mengkritisi atas dasar sentimen gitu ya, sara apalagi gitu. Itu sih. Itu menjadi mendukung itu tidak hanya setuju, tapi juga kritik ada di dalamnya. Oke. Tadi kan Pak Dimas bilang kita boleh kritik ya. Nah, tapi kalau misal nih ada suatu kebijakan atau mungkin UD yang ada di pemerintahan, terus kita tuh kayak nggak terima gitu tuh, itu kita boleh nggak sih kayak misal demo gitu? Kita boleh nggak? Menurut Bapak tuh demo itu suatu hal yang salah nggak sih? Kayak kemarin kan juga ini kan lagi ada demo soal si itu. Ya soal satu kasus lah gitu ya. Itulah. Kayaknya harus saya dulu yang jawabnya. Iya, Pak Dimas dulu yang jawab. Boleh nanti Nala tanggapin saya Nala ya. Oke. Demonstrasi itu menjadi salah satu ciri khas dalam demokrasi ya. Dan secara historis demonstrasi itu sepertinya melekat juga dalam sejarah Indonesia. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru pasti, dan pasca reformasi itu loh. Jadi itu kayaknya sudah menjadi satu tradisi pergerakan yang pertanyaannya bukan boleh atau enggak lagi sih. Itu sudah jadi tradisi itu. Itu jadi budaya intelektual, budaya pergerakan di kalangan akademisi untuk mengingatkan penguasa atas kekeliruannya gitu loh. Tapi yang perlu dicatat ya teman-teman di sini ya,
demonstrasi itu harus, maksudnya substansi atau isi ketika kamu mendemokan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu itu harus kamu pahami dulu. Jangan ikut-ikutan. Ya. Iya banyak sih Bang kayak gitu. Banyak kan Ya yang ada ikut aja sama. kalau Iya, dibilang banyak dong. banyak atau enggak tahu, tapi ada enggak ada aja gitu kan. Waktu saya ikut demonstrasi 2019 kalau nggak salah, saya masih mahasiswa itu. Setelah gerakan mahasiswa itu kalau nggak salah ada anak-anak SMK Iya. ikut demo Kemarin setelahnya. juga, kemarin Nah, juga. kalau nggak salah tuh mau merevisi, saya lupa undang-undang tentang ketahanan keluarga atau apa, saya lupa lah. Pokoknya tentang RUU Pilkada, bukan Pilkada, RKUHP tentang kitab undang-undang hukum pidana ya, KUHP. Nah, itu sempat ada beberapa pasal yang apalah yang unik gitu ya. Terus anak SMK ikut demo di situ. Tapi dalam beberapa penyelidikan kepolisian itu dianggap jadi media untuk tawuran gitu kan. Jadi sarana untuk tawuran. Jadi perlu diingat bahwa boleh enggak ini bukan soal boleh atau enggak, itu sudah jadi tradisi pergerakan akademis di kalangan generasi muda yang terdidik terutama ya. Tapi bagi kita yang pemula, kamu yang pemula, perlu diingat keputusan untuk demonstrasi adalah keputusan ketika tidak ada jalan keluar yang lain. Ya, ketika yang namanya social movement, pergerakan sosial itu sudah tidak hanya kamu fisik ke jalan, turun ke jalan. Ketika kamu menyuarakan lewat media sosial, terus mengangkat ke permukaan suatu isu-isu sosial yang penting, itu juga bagian dari pergerakan. Itu juga bagian dari demonstrasi digital kan. Mungkin kalian ingat kasus saya lupa di Sulawesi atau di mana, yang kemudian meluncurkan tagar percuma lapor polisi misalnya. Ya, ada tagar itu, kemudian banyak tindakan-tindakan atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang pada ketika itu sudah digulirkan hashtag itu, kemudian banyak penegakan hukum menjadi lancar gitu kan, yang sebelumnya tersendat. Nah, itu bukti bahwa digital movement atau pergerakan digital, pergerakan sosial digital itu juga efektif dalam kasus tertentu. Kita lanjut ke next pertanyaan ya. Tapi saya penasaran, Oh. Nala Oh, lanjutin. sebagai pemilih pemula kalau melihat demonstrasi itu gimana? Khususnya kemarin ya, buat ya. yang baru aja Yang nih, baru aja deh. demonstrasi baru ini. RUU Pilkada ya, Iya, sama waktu itu sempat zaman Covid tuh yang Omnibus Law. Itu sebagai pemilih pemula sebenarnya antara bingung dan tidak. Karena kan pemilih pemula nih belum pernah milih. Lebih kayak ke arah ini sih, mengkritisi apakah demonstrasi ini perlu apa enggak, dan apakah isi demonstrasinya ini memang benar-benar perlu bahasanya perlu dirubah atau enggak. Dan sebenarnya ya Pak, ini kalau boleh nanya balik nih ya. Oh iya, gak apa-apa. Kira-kira boleh gak sih sebenarnya anak SMA itu ikut demonstrasi gitu? Nggak di luar yang tadi masalah anak SMK, udahlah itu kan beda cerita ya. Maksudnya ikut yang benar-benar bersama dengan kakak-kakak para akademisi itu, kira-kira boleh nggak sih Pak sebenarnya? Pertanyaan sulit dijawab ya. Mungkin nanti kita rame-rame sambil didampingin Pak Dimas gitu loh Pak. Sebenarnya gini, kalau saya nganalisis ya, jangankan demonstrasi, kita membicarakan politik saja masih cukup tabu gitu loh. Iya lagi. Jadi sebelum ke situ, saya pikir kita perlu membangkitkan dulu budaya diskusi tentang politik dulu gitu loh. Sehingga ketika kamu memang harus ikut turun ke jalan, kamu memahami substansi dan isinya. Tidak terjebak pada ikut-ikutan, apalagi jadi media tawuran. Itu yang nggak pernah diinginkan kan. Walaupun kalau dalam teori kerumunan di sosiologi itu, ketika kamu berada dalam kerumunan sangat rentan untuk terjadi tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis. Iya. Itu yang harus kamu tahu dulu sebagai pemula ya dalam dunia demokrasi. Hampir tidak dimungkinkan ketika kamu dalam kerumunan itu tidak ada potensi untuk terjadinya kerusuhan. Itu udah nature-nya kerumunan ya, udah nature-nya kerumunan gitu. Tapi sebelum itu kita itu harus punya bekal yang cukup secara akademis untuk memahami konten dalam isu-isu sosial politik dulu. Menurut saya itu yang lebih mendasar deh sebelum kita ikut demo gitu loh. Terus berarti saya nggak bisa ikut terlibat untuk mengkritisi kekuasaan dong Pak, karena saya tidak ikut turun ke jalan bersama kakak-kakak mahasiswa. Enggak juga, karena tadi ada digital movement. Ketika kamu ikut memviralkan satu kasus yang real ya, yang fakta memang satu pelanggaran hukum, kamu terlibat dalam aksi pergerakan juga.
Jadi satu suara kamu itu juga menyadarkan banyak orang tentang pentingnya untuk aware terhadap satu pelanggaran hukum gitu loh. Jadi tadi ya saya ulangi ya, kita perlu menguatkan basis akademis kita lewat budaya pemahaman tentang isu sosial politik. Baru kemudian bolehlah kita negosiasi, boleh nggak sih nanti anak SMA ikut demonstrasi itu. Tapi bukan berarti tidak ikutnya dalam pergerakan di jalanan itu bukan berarti kamu tidak ikut partisipasi. Kamu bisa partisipasi lewat ruang digital. Oke nih, kita next ya ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Menurut Kak Nala sama Pak Dimas nih ya, sejauh mana pendidikan politik yang Kak Nala sama Pak Dimas terima mempengaruhi keputusan kita dalam memilih dalam memilih. Oke, karena Nala belum memilih, jadi belum tahu nih sejauh mana sih kalau saya cukup terdidik secara politik, terus apakah berpengaruh pada keputusan saya gitu ya. Ya banyak sih riset-riset tentang pengaruh motivasi dan lain sebagainya gitu ya, banyak yang kemudian memberikan hasil risetnya bahwa orang-orang terutama pemilih pemula yang cukup terliterasi gitu ya, cukup terdidik secara politik itu memiliki pertimbangan yang lebih matang ketimbang yang tidak terdidik gitu. Ya sebenarnya sederhananya adalah kalau kamu cukup terdidik atau punya cukup informasi, ya kamu punya banyak referensi atau alasan atau reason untuk memilih A ketimbang B, memilih B ketimbang C dan lain seterusnya. Nah beda dengan orang-orang yang tidak terdidik atau tidak cukup mendapatkan informasi. Ya mereka nggak punya alasan, mereka nggak punya reason, sehingga reason yang dipakai adalah sekedar apakah itu cukup populer, apakah saya kenal dia, apakah dia cukup viral ya. Jadi pertimbangan tentang apakah dia mampu untuk mengeksekusi satu programnya, apakah dia cukup cakap untuk mengaktualisasikan atau mewujudkan janji-janji dia, itu tidak menjadi pertimbangan gitu loh. Itu bedanya. Namun terdidik dan tidak terdidik itu juga jadi fenomena yang tidak jelas ya. Dalam arti masa sih hari gini ada orang yang tidak mendapatkan informasi. Nah, jadi isunya itu bukan lagi soal mana yang mendapatkan atau yang tidak mendapatkan informasi, tapi semua dari kita tuh cukup informasi. Bukan hanya cukup, tapi luber. Ya, kelebihan informasi. Sehingga yang perlu Nala dan teman-temannya lakukan adalah memilah-milah di antara banyak informasi di kepala. Apakah ini benar, apakah ini fake, apakah ini penting, apakah ini tidak penting. Misalnya track record itu menjadi penting misalnya, tapi kalau cuitan atau tweet dia di 20 tahun yang lalu apakah masih relevan misalnya gitu kan. Janji komitmen itu menjadi penting, tapi apakah latar belakang kebudayaan itu menjadi penting untuk saya memilih misalnya dia orang mana atau orang mana gitu kan. Apakah dia satu suku dengan saya, apakah itu jadi pertimbangan yang penting. Padahal dia punya program yang bagus loh tentang lapangan pekerjaan, tapi karena dia tidak satu suku sama saya jadi agak ragu. Nah dari kebenaran ini tuh saya harus milih yang mana. Saya harus milih orang yang satu suku dengan saya tapi punya program yang biasa-biasa aja, atau saya memilih dari suku yang lain tapi dia punya satu komitmen atau janji yang lebih visible dan possible tadi. Gitu sih. Oh iya, saya juga tadi kepikiran ini sih. Tadi kan Kak Nala sama Pak Dimas kan kayak ngomongin kita kalau mau milih itu kita salah satunya tuh kita harus lihat track record ya. Nah kalau saya boleh nanya nih, kayak yang dimaksud track record ini nih apa, kayak apakah itu pekerjaan dia sebelumnya atau pengalaman dia dalam politik atau apa? Nala dulu deh, yang diketahui Nala sebagai track record itu apa? Kalau sejauh ini ya, kan kalau Pilpres kemarin yang tadi aku bilang aku nggak ikut, tapi aku tetap ngelihat gitu loh, dia programnya apa, track recordnya kayak gimana. Yang dilihat pertama adalah bagaimana di jabatan-jabatan sebelumnya. Contoh lah misal si Bapak X dia menyalonkan, tapi sebelumnya dia pernah memimpin juga entah kota ataupun provinsi. Nah dilihat dari di saat dia si Bapak X ini memimpin sebuah provinsi, apakah program dia di awal itu bisa terjalan semua, apakah enggak, dan jika tidak terjalan apa alasannya, apakah memang karena dari kasarnya dari salah dianya atau memang karena faktor dari si penduduknya sendiri yang memang tidak memungkinkan untuk program itu berjalan.
Itu yang pertama. Dan selama ini sampai sekarang itu menjadi hal yang paling gampang untuk dilihat memang dari si program kerja sebelumnya, apakah yang dia implementasikan relevan dengan kebutuhan masyarakat pertama, dan kedua apakah si program kerja yang dia ajukan itu bisa terjalan ataukah enggak. Itu track record yang menurut aku memang harus dilihat sebelum kita memilih seseorang. Nah, menurut Dimas? Soal track record ini nanti banyak hal yang jadi perdebatan juga ya, tentang misalnya apakah ex-napi korupsi itu masih diperbolehkan untuk menjadi calon anggota legislatif misalnya yang kemarin ya. Boleh atau tidak, setahu saya itu di undang-undangnya itu kan ada misalnya ada berapa dia butuh jangka waktu berapa tahun untuk bisa kembali lagi. Nah, sebagian dari calon anggota legislatif yang ex koruptor itu seringkali berdalil bahwa setiap dari kita tuh punya hak memilih dan dipilih, maka saya juga punya hak untuk kembali dipilih gitu loh. Kalau pertanyaan awamnya sih sebenarnya emangnya nggak ada orang lain kan gitu kan? Emangnya nggak ada orang lain, harus kok harus si ex napi itu lagi yang harus kita pilih? Emang nggak ada orang-orang baik lainnya atau orang-orang dengan track record bersih lainnya gitu loh. Tapi track record itu menjadi cerminan bahwa ya apa sih yang sudah mereka lakukan sebelumnya sehingga mereka tuh cukup layak untuk mewakili kita, cukup layak untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu loh. Saya setuju sama Nala soal apa yang pernah dikerjakan di masa lalu, tapi apa yang pernah dilakukan di masa lalu itu juga perlu diperhatikan sih. Oke. Berarti lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana Kanala atau Pak Dimas mempersiapkan diri sebelum hari pemilihan? Yang mau milih dulu. Saya sebagai pemilih pemula. Saya sebagai pemilih pemula yang pertama pasti tadi ngecek si track recordnya dulu, apakah si Bapak X bagus track recordnya, apakah si Ibu X di sebelum-sebelumnya programnya terjalan atau enggak. Terus yang kedua yang dilihat mempersiapkan program kerjanya. Kita lihat kira-kira dengan program kerja kayak gini, apakah dalam 5 tahun ke depan bisa membawa kebaikan apa enggak, bisa membawa kemajuan apa enggak. Tidak hanya untuk yang masyarakat besar, setidaknya untuk diri saya dulu, apakah dengan dia ngasih program kayak gini di masa depan saya masih bisa punya pekerjaan layak apakah enggak. Nah, untuk sementara sih yang aku periksa itu dulu. Terus nanti kan kita udah mau mulai kampanye nih ya tanggal 25 September. Yang pasti nanti akan dilihat juga bagaimana cara si Bapak X dan Ibu X ini mempromosikan dirinya sendiri, apakah memang kampanye dia, apa yang dia bicarakan memang sebaik dengan program dia sebelumnya, apakah memang untuk melihat apakah dia benar layak atau tidak untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Menurut Dimas sendiri? Satu-satunya hal yang bisa dilihat ketika kita mau memilih calon pemimpin adalah programnya. Hanya itu. Apakah tapi janji-janji doang ya, yang bisa dilakukan seorang calon yang berkampanye hanya berjanji. Makanya kita perlu cek janjinya itu visible dan possible atau tidak gitu loh. Itulah diperlukan namanya rasionalitas, diperlukan yang namanya berpikir kritis. Jangan sampai kemudian kita terjebak sama janji-janji yang sensasional, terlihat ideal tapi sebenarnya tidak realistis untuk dilakukan gitu loh. Misalnya ini kalau kita berimajinasi ya, misalnya bahwa saya berjanji untuk mengeksplorasi ruang angkasa demi menemukan tempat hidup baru. Ya unik-unik aja sih gitu kan. Unik-unik aja sih bahwa diskusi tentang alam semesta, ruang angkasa itu memang sudah ada, tapi apakah itu perlu ya? Padahal yang lebih perlu di Indonesia misalnya pengentasan kemiskinan, pemerataan lapangan pekerjaan, kemudian hak jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, itu kan jauh lebih esensial ketimbang eksplorasi ruang angkasa gitu. Walaupun mungkin dia punya ideal bahwa ya bumi memang sudah tidak layak dan kita harus pergi kemana gitu ya. Boleh-boleh saja, tapi kan nggak cukup realistis untuk dikerjakan gitu loh. Jadi kembali lagi, satu-satunya hal yang bisa dipegang terhadap satu calon ya hanya komitmen dari program-program yang berusaha dia tawarkan. Kalau menurut Pak Dimas sama Kanala nih, kalau kan tadi kita track record itu berarti proker-proker yang sebelumnya ya. Nah tapi kalau misal penting nggak sih buat kita ngelihat kalau misal si Bapak X atau Ibu X ini tuh gimana ya? Penting nggak sih buat kita kayak ngelihat pendidikan dia tuh sampai mana buat kita bisa milih, bisa kita jadiin buat
patokan ini nggak apa namanya kayak buat kita kerja sini gitu loh. Latar belakang pendidikan itu menjadi screening awal, sama kayak kita cari kerja sih sebenarnya. Kita lampirkan CV yang berisi pengalaman kita, latar belakang pendidikan kita. Itu kan fungsinya untuk mengetahui mereka itu dari background apa dan kemungkinan mereka punya keahlian di bidang apa gitu kan. Ya so far baik presiden, gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya tidak ada kriteria khusus tentang pendidikan gitu ya. Tapi tadi screening awal itu untuk mengetahui apakah dia cukup mampu gitu kan. Jika ini bukan soal apakah dia S1, S2, S3 dan lain sebagainya gitu kan. Karena jangan-jangan latar belakang pendidikan itu ditambal dengan latar belakang pengalaman gitu kan. Tapi penting untuk menjadi screening awal tadi sih sebelum kemudian kita menguji. Oke, dia layak secara pendidikan, dia layak secara pengalaman, tapi kita perlu uji nih program-program dia itu tadi possible dan visible atau tidak gitu. Jadi sekedar sampai di situ sih kayaknya kalau latar belakang pendidikan. Kenapa nambahin? Sama sih kayak Pak Dimas. Karena emang ya memang sebenarnya harus screening pertama memang pendidikan ya. Karena ya supaya kita tahu dia kalau dia jadi pemimpin dia akan cenderung ke bidang mana sih, ahli nggak ya gitu. Cuman ya tadi sudah dijelaskan sama Pak Dimas semuanya. Oke, berarti kalau gitu aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu apa yang Kak Nala atau Pak Dimas lakukan jika mengalami kesulitan saat mendaftar sebagai pemilih? Next itu administratif. Next aja ya. Next saja. Oke. Terlalu administratif. Nah, apa yang Kak Nala atau Pak Dimas harapkan dari calon kepala daerah yang Pak Dimas sama Kak Nala pilih? Kayak apa aja sih yang diharapin dari mereka yang udah Pak Dimas sama Kak Nala pilih itu? Ya ini penting banget untuk tahu harapan dari pemilih yang paling pemula. Kalau saya udah beberapa kali berharap karena ini yang baru pertama kali mau nyoblos nih harapannya. Saya sebagai pemilih pemula sebenarnya saya paling berharap untuk yang bidang pendidikan. Karena kan sekarang intinya dilema anak remaja gitu ya, apalagi kelas 12 itu kita dilema buat yang kalau masuk PTN sini UKT-nya mahal, kalau masuk sini tapi uang gedungnya mahal dan lain sebagainya. Sebenarnya yang paling diharapkan paling pertama adalah ini untuk nggak apa-apa. Pemilihan apa nih? Ya, gubernur atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan aja ya. Lebih ke arah gimana sih harapannya adalah untuk mempermudah jalan pendidikan kita. Bagaimana supaya nanti dalam 5 tahun itu sistem pendidikan itu diperbaiki entah dari masalah yang tadi aku udah bilang, masalah UKT-nya atau ntar ke bawah-bawahnya seperti yang kayak sistem pendidikannya kayak gimana, itu yang paling diharapkan untuk bisa diperbaiki. Karena aku rasa yang tadi Pak Dimas sempat nyinggung ya, orang nggak akan mikirin orang lain, nggak akan mikirin lingkungan kalau perutnya sendiri belum keisi. Dan aku rasa salah satu step pertama yang diharapin banget yang harus dikerjakan adalah perbaikan sistem pendidikan supaya kesenjangan sosial dan pemberantasan kesenjangan ekonomi itu bisa ditanggulangi dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke depan, sehingga kita bisa mencapai yang Indonesia Emas itu loh. 2045. Berapa tahun lagi nih? Masih 20 tahun lagi kan? Iya, 20 tahun lagi. Kita udah punya anak kali ya. Saya udah punya apa berarti? Cucu satu boleh ya. Nyambung Nala tadi ya soal harapan ya. Untuk usia saya, misalnya usia 25-26 itu, atau ya paling jelas adalah soal lapangan pekerjaan ya. Di era disrupsi di mana banyak pekerjaan hilang karena terjadi AI dan lain sebagainya, perkembangan teknologi, jaminan bagi orang-orang muda untuk memiliki pekerjaan itu menjadi sesuatu yang dilematis ya. Belum itu baru pekerjaan, nanti ada di perumahan, kemudian jaminan kesehatan, jaminan pendidikan tadi juga. Intinya sih permasalahan sosial ekonomi itu masih menjadi dasar ya, masih menjadi dasar yang baru kita masuk step berikutnya tentang misalnya isu kesetaraan gender, isu tentang lingkungan, isu tentang demokrasi gitu loh. Jadi
bukan berarti kemudian kita tidak perlu membincangkan isu yang lain, tapi isu yang paling mendasar tentang ketahanan ekonomi ini masih kayaknya dari tahun ke tahun masih terus jadi masalah deh. Pengangguran, tingkat pengangguran, walaupun saya lihat kayak tingkat inflasinya mulai rendah atau tingkat penganggurannya mulai rendah, tapi tetap aja namanya tetap ada pengangguran gitu. Kesenjangan sosial ekonomi, 20 orang terkaya kalau dihitung kekayaannya sama seperti APBN gitu kan, sampai 3.000 triliun, 20 orang doang 3.000 triliun, sedangkan kita hampir 280 juta jiwa gitu kan. Jawa sentris, walaupun sekarang ada IKN ya, itu IKN akan diuji nantinya kan, apakah pemerataan pendapatan dan kesenjangan sosial ekonomi itu bisa teratasi. Tapi itu paling mendasar sih sebelum kita ke next isu. Ya, aku juga mau nanya nih, kan pas kemarin itu sebelum yang Februari ya, itu kan ada debat antara calon presiden kan ya. Nah, aku tuh mau nanya tuh, kalau sebenarnya kemarin tuh aku sempat dengar ada salah satu tokoh yang ngomong kayak sebenarnya tuh apa yang mereka sebut debat kemarin tuh sebenarnya bukan debat. Nah, menurut Pak Dimas Makanala tuh gimana? Pertama, debat itu kan jadi sarana untuk masyarakat mengetahui gagasan dari para calon pemimpin. Iya. Ya kan? Sangat disayangkan sebenarnya beberapa episode debat Pilpres misalnya itu tidak menunjukkan komitmen terhadap program ya. Iya. Tapi cenderung untuk saling menyerang personal, kemudian mengulik kesalahan-kesalahan masa lalu gitu ya. Saya pikir di era informasi hari ini, kesalahan di masa lalu tuh gampang diakses kok gitu. Jadi nggak perlu jadi topik perbincangan deh. Jadi saya nggak mau milih Nala karena Nala banyak salah misalnya gitu. Jadi, kan lebih baik saya mikir Nala kamu bisa apa kan gitu kan. Bahwa Nala punya salah ya pasti punya salah gitu loh. Bukan terus kemudian saya memihak salah satu orang ya, tapi jalannya debat jadi tidak produktif karena kita jadi nggak tahu concern dia di bidang pertahanan apa, concern dia di bidang ekonomi apa, concern dia di bidang lingkungan apa. Sudah waktunya terbatas 4 menit, 3 menit, 2 menit, dan kita diminta untuk memahami keseluruhan program untuk 5 tahun ke depan. Ini kan jadi sulit gitu loh, khususnya bagi orang-orang yang masih ragu, swing voters, kemudian tidak mendapatkan akses informasi yang cukup. Ya salahnya tidak di kita sebagai konstituen atau sebagai pemilih. Ya kekeliruan itu ada pada para kontestan gitu loh, yang tidak menyajikan satu perdebatan yang menarik. Ya menarik untuk ribut iya, tapi menarik untuk menjadi referensi kita memilih. Kayaknya kemarin tuh banyak kebisingan ketimbang isi sih. Malah kemarin sempat ada ini kan salah satu paslon, aku lupa sih, tapi sempat ada berita dia itu kayak tersinggung, malah kira ngelaporin ke pihak berwenang karena katanya kata-katanya itu ini, jadi kata-kata dari lawannya itu terlalu gimana ya bahasanya ya, terlalu menyerang banget. Akhirnya tuh dia nggak suka, terus dia ngelapor. Ini saya punya komentar menarik nih. Jadi era lapor melapor tuh salah satu era ketika mungkin undang-undang informasi dan transaksi elektronik tuh berlaku kali ya. Jadi setiap pencemaran nama baik, kemudian hate speech atau sesuatu tindakan yang dianggap mengganggu keonaran itu bisa dilaporkan. Nah, ketika ada produk hukumnya ya sebenarnya boleh-boleh saja untuk dilaporkan itu. Tapi ngapain sih buang-buang waktu untuk saling melaporkan? Satu itu. Yang kedua, kita sebagai penonton, kita sebagai pemilih itu jangan terjebak sama kebisingan itu loh, kebisingan lapor-melaporkan. Karena sebenarnya nggak begitu penting gitu loh siapa yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan. Yang penting adalah mereka mau nawarin apa sih, proposal apa yang mereka kasih ke kita sehingga kita akan memilih Anda gitu loh. Jadi kita yang pemilih pemula juga jangan sampai terjebak bahwa dalam situasi kampanye seperti itu pasti ada kontroversi, pasti ada bumbu-bumbu, ada kebisingan gitu loh. Nah, kita jangan terjebak sama kebisingan itu dan lupa sama program, lupa sama track record gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhatikan, karena melaporkan tuh jangan-jangan ya sebenarnya Pilpres 2019 itu membuktikan bahwa polarisasi masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu waktu 2019 itu kan akhirnya jadi omong kosong ketika lawannya bergabung kan gitu kan. Lawannya bergabung jadi menteri dan lain sebagainya. Terus ribut-ribut kemarin apa ya gitu loh. Nah gitu loh maksud saya. Nah kita udah ribut setengah mati, kita udah ribut
sampai saling benci, saling blokir, saling apa. Nah, yang ribut tuh cuma yang di bawah, grassroots gitu loh, para pendukungnya. Sedangkan elit-elit yang di atas ya mereka makan siang bareng dan lain sebagainya gitu. Jadi kita jangan terjebak sama kebisingan itu gitu. Karena itu kebisingan yang semu gitu loh. Tapi itu siklusnya begitu terus setiap pemilihan, Pak. Ya, itu sensasi. Jadi itulah yang diperlukan untuk menarik perhatian kan. Ya sama ketika konten kreator bikin prank apa, bikin apa. Mungkin kamu ingat di 2019 itu, kamu kelas berapa 2019? Kelas 6. Enggak kelas 7 sih. Kelas 7. Kelas 7 dong kita. 6 ke 7. 6 ke 7 ya. 6 ke 7. Jadi 6 ke SD mau SMP. Iya. Nah, tahun 2019 itu saya mahasiswa semester 2 berarti. Oh. Nah, itu aja ya, memang tua. Juga. Itu ada berita seorang wanita paruh-baya, salah satu pendukung paslon yang mengatakan bahwa dia dikeroyok di sebuah parkiran mall atau apalah gitu, dikeroyok. Kemudian bikin pers conference bahwa terjadi kekerasan terhadap perempuan, bla 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 bla. Kemudian beberapa hari kemudian ternyata itu bukan pengeroyokan, bukan kekerasan terhadap perempuan, tapi si wanita paruh-baya ini habis operasi plastik. Coba. Astagfirullahaladzim. Habis operasi plastik dan mukanya bengkak. Lalu dia mengatakan bahwa habis dikeroyok dan semua orang heboh tentang adanya kekerasan terhadap itu. So, ya itu yang terjadi gitu loh. Apakah itu dimaksudkan atau tidak ya wallahu alam, nggak ada yang tahu. Iya. Tapi apalagi kita di era informasi, bumbu-bumbu semacam itu akan selalu ada gitu loh. Isu-isu semacam itu akan selalu ada. Siapa anaknya siapa pernah jadi apa, siapa pernah melakukan apa, itu akan semua ada. Ya, bahkan kalau Zilji nyalon ketua OSIS juga nanti ada Zilji pernah apa misalnya gitu kan, Zilji pernah kemana, ya kan selalu jadi itu kan ya baik bisa jadi itu namanya kalau nggak salah black campaigns, jadi kampanye hitam itu, kampanye yang berusaha menjatuhkan pihak lawan. Beda dengan negatif campaigns ya, negatif campaigns itu berusaha mencari kekurangan lawannya gitu kan. Tapi ini bukan mencari kekurangan, tapi memang provokasi bahwa ada track record yang sangat buruk sehingga dia tidak cukup layak dan lain sebagainya gitu loh. Ya sebenarnya makin susah ya kita sebagai pemilih pemula karena layernya jadi makin banyak banget gitu. Ini nggak cuma milih mana yang lebih baik daripada yang banyak yang baik gitu loh. Tapi yang baik-baik ini ternyata punya celah, yang lebih baik punya celah. Jadi kita harus pilih yang mana. Ya itulah kenapa perbincangan tentang politik di sekolah sebagai as knowledge ya, sebagai sebuah ilmu pengetahuan itu perlu sih gitu. Oke, jadi next pertanyaannya tuh apakah Kak Nala atau Pak Dimas ngerasa informasi yang disediakan oleh pihak berwenang itu tuh cukup jelas dan akurat nggak sih? Kalau dari pihak berwenang sih dibilang cukup ya cukup gitu ya. Masalah dia valid apa enggak, maksudnya dia ngasih hoax apa enggak itu kan memang nanti ya kasarnya itu bisa lah seiring berjalannya waktu ketahuan ya, gitu loh. Cuman yang bikin kita yang tadi Pak Dimas sudah bilang di awal kita banjir informasi dan lain-lain itu tuh dari yang pendukungnya nggak sih ya Pak? Iya betul. Jadi dari kalau dibilang kayak pemerintah ngasihnya cukup apa enggak ya cukup, cuman yang bawahnya itu yang bikin itu jadi berisik gitu loh, yang itu bikin bikin kita tuh jadi swing voters gitu loh. Jadi kayak yang hari ini nih aku setuju sama si A tapi ntar malam ada informasi apa enggak deh besok ke B aja gitu loh, karena yang bawahnya itu loh berisik dan ya itu untuk mencarikan suasana itu loh, untuk mencari perhatian itu yang sebenarnya bikin kita kayak yang jadi mana nih informasi yang benar mana yang enggak nah, gitu. Itu yang disebut sebagai fenomena buzzer. Ya kan? Iya sih, kita banyak banyak ya, banyak banget kemarin. Fenomena buzzer. Jadi ketika kita belajar tentang politik itu tidak hanya belajar tentang ilmu sosial sebenarnya. Waktu saya semester 2 juga itu kalau nggak salah saya baca berita tentang dugaan penggunaan neuroscience atau neurologi dalam Pilpres Amerika Serikat 2016 ketika Presiden Trump menang. Ya. Jadi ya ada dugaan bahwa dalam pemilu Amerika Serikat itu dimanfaatkan juga ilmu tentang saraf neuron ya, tentang saraf-saraf di otak itu untuk mengetahui kecenderungan Nala ini dia suka orang yang provokatif atau yang kalem atau yang apa gitu loh. Jadi dipelajari betul isi otak itu secara neurologis ya, secara keilmuan untuk mengetahui keputusan kamu. Ya sebenarnya
psikologi politik dan lain sebagainya, untuk mengetahui kecenderungan psikologis kamu itu lebih suka dengan pasangan calon yang seperti apa gitu loh. Nah, ditambah lagi dengan media sosial, media digital gitu loh, dimana kesadaran kita diaduk-aduk oleh algoritma. Ya, semakin kamu lihat satu berita, maka akan sering ditawarkan berita yang itu saja, sehingga kamu punya kebencian terhadap salah satu paslon dan fanatisme terhadap paslon yang lain. Padahal kalau kamu udah fanatik banget, ternyata gabung misalnya gitu kan. Kamu udah benci banget, ternyata masih sholat misalnya, kan bingung gitu loh. Nah, makanya satu-satunya alat ukur objektif dalam memilih hanya program. Karena kalau kita terjebak sama sentimen dan narasi-narasi buzzer, ya pantes lah gitu kan. Pantes lah saya mihak Nala karena saya gurunya Nala gitu kan. Pantes aja. Jadi kalau ada buzzer atau tokoh yang memihak salah satu paslon, kemudian kamu lihat track recordnya, dia ternyata pernah temennya, atau ternyata dia pernah bawahannya, atau dia pernah koleganya, biasa aja gitu. Ribut nggak perlu, dukung juga nggak perlu, biasa aja gitu. Yang saya pilih adalah orang-orang ini, bukan anda ini yang pendukung gitu. Itu sih. Ya. Aku punya satu pertanyaan tahu sebenarnya sebagai pemilih pemula. Kan tadi Bapak udah bilang ya kalau misalnya satu-satunya pertimbangan yang paling objektif adalah program kerja. Tapi boleh nggak sih, sebenarnya Bapak udah sempat ngomong sih, coba dijelasin lagi apa, tolong dipertegas. Nah, misal nih si Bapak X ini program kerjanya menjanjikan 5 tahun ke depan, yang dalam artian kalau kita milih dia, lapangan pekerjaan menjadi lebih baik, program pendidikan menjadi lebih baik, kesenjangan sosial menurun gitu. Tapi track record dia kurang bagus. Apakah kita harus tetap memilih si Bapak X atau lebih baik kita memilih calon lain yang biasa-biasa aja tapi track recordnya stabil gitu, Pak? Oke, jawaban paling gampang itu ranah kepercayaan. Kamu mau lebih percaya yang mana kan gitu kan, gampangannya begitu. Iya. Cuma ketika kamu dalam kebingungan itu, jangan pernah terbersit untuk golput. Iya. Ya. Kalau kata guru besar ilmu filsafat di STF Triakara, namanya Profesor Franz Magnus Suseno, keputusan kamu untuk golput adalah keputusan yang tidak bermoral. Artinya kamu tidak peduli sama nasib masyarakat, kamu tidak peduli dengan nasib negara, kamu tidak peduli dengan nasib bangsa. Pertama itu, jangan sampai kamu tiba pada keputusan untuk golput. Karena ketika kamu golput, artinya ada satu suara yang dibegal nantinya oleh kelompok yang tidak berkepentingan, yang punya kepentingan gitu loh. Iya. Karena tadi bobot suara Nala dengan saya sama, meskipun saya lebih tua. Bobot suara Nala dengan seorang Kapolri sama, meskipun jabatannya beda, gitu loh. Jadi bobot kita sama. Jadi jangan sampai kemudian kita memilih untuk golput. Ya pada akhirnya kamu harus memilih, Nala. Walaupun tadi jawaban paling gampang adalah kepercayaan gitu ya. Ya di antara, kalau semua pilihan buruk ya jangan pilih, ya kamu pilih yang keburukannya tidak lebih besar ketimbang yang lain gitu loh. Jangan sampai tidak memilih gitu. Karena kalau tidak memilih ya artinya bisa saja yang paling buruk yang menang misalnya gitu kan. Jika kemudian pilihannya tadi dia punya track record yang buruk, tapi dia punya visi yang possible dan visible, tapi yang satu bersih tapi biasa-biasa aja. Ya kalau kamu pertanyaan itu, jadi nanti jawabannya jadi selera saya, Nala gitu. Saya lebih suka yang A atau yang B gitu loh. Tapi jawaban objektifnya adalah kamu harus tetap memilih. Tapi ketika kamu memilih, pada saat yang sama kamu harus siap pada risiko dan konsekuensinya. Ketika kamu memilih membeli motor besar, konsekuensinya adalah perawatannya besar dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kamu juga mendapatkan manfaat dari keputusan memilih itu. Bapak. Udah kurang berapa? Ini udah nggak kerasa nih, kita udah mau 1 jam ya. Mungkin untuk terakhir aku mau minta buat closing statement dari Kanala sama Pak Dimas. Dari siapa dulu nih? Nala dulu lah. Oke, aku cuma mau mengingatkan buat teman-teman pemilih pemula seperti aku, untuk ingat bahwa satu suara kita sangat penting untuk 5 tahun ke depan. Jangan lupa juga teman-teman untuk ngecek program kerja dan juga track record dari paslon yang akan kita pilih, karena siapapun yang akan kepilih nanti akan menjadi pemimpin kita dalam 5 tahun ke depan. Dan jangan lupa jangan sampai teman-teman golput, karena satu suara kita sangat berharga. Oke, kalau dari saya, buat para pemilih pemula harus punya kemampuan untuk menyaring informasi.
Karena kita berada di era banjir informasi dan saya yakin kamu pasti kebingungan. Nah, supaya kamu tidak bingung, kamu harus punya kemampuan berpikir kritis sehingga pilihan yang kamu pilih itu benar-benar berasal dari hati nurani kamu dan kamu siap dengan segala risiko dan konsekuensinya. Sekali lagi, mengulang nala, jangan sampai golput. Oke guys. Oke, mungkin sekian dari aku, Zizokpedia, Kanala, dan Pak Dimas. Sampai bertemu lagi di video The Jazz selanjutnya. Dadah guys. Yeay.